bisa. Pasti bisa. 1, 2, 3. Samit tek. Pasti bisa. Sebelum video ini dimulai silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena itu semua gratis tis. Ingat sekali lagi dendek pada lupa subscribe hingga batur-batur, matur tampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Wong Swastiastu, Namo Buddhaya. Wei Dedong Tian. Salam kebajikan. Baik teman-temanku, di sini saya akan menceritakan 9 mitos Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, sebuah megahnya lanskap alam yang berdiri kokoh di Pulau Lombok, menyimpan sejumlah cerita mistis dan tradisi yang menarik. Sebagai salah satu gunung tertinggi di Indonesia, Rinjani bukan hanya destinasi pendakian yang menantang, tapi juga tempat yang syarat dengan mitos dan pantangan. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Rinjani, dengan ketinggian puncak mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, gunung ini juga merupakan salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia. Salah satu daya tarik utama dari Gunung Rinjani adalah keberadaan Danau Kaldera yang terletak di puncaknya. Gunung Rinjani juga termasuk dalam daftar Indonesia Seven Summit dan sering dikunjungi oleh pendaki baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di balik keindahannya ini, ternyata banyak menyimpan mitos dan cerita mistis yang beredar. Mitos ini beredar secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut. Mulai dari disebarkan oleh masyarakat setempat, hingga para pendaki. Apa saja mitos Gunung Rinjani? Yang pertama, mitos Dewi Anjani, pernah saya ceritakan di video sebelumnya, maka dari itu teman-temanku saya lanjutkan ke mitos yang kedua. Legenda 9 desa di puncak Rinjani. Mitos Gunung Rinjani yang ini berkisah tentang 9 desa yang konon terdapat di puncaknya. Menurut cerita setempat, puncak tertinggi Gunung Rinjani, yang meliputi wilayah puncak dan kawah, diyakini menyimpan rahasia 9 desa yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. 9 desa tersebut konon menjadi pusat kehidupan masyarakat yang tersembunyi dari pandangan dunia luar. Meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, legenda ini menyebutkan bahwa masyarakat desa-desa tersebut hidup dalam keharmonisan dan kedamaian yang utuh di puncak Rinjani. Masyarakat ini diyakini menjalani kehidupan mereka dengan tata nilai dan norma yang tinggi, menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Sayangnya, akses ke 9 desa ini sangat sulit untuk ditemukan dan dijangkau oleh pendaki atau manusia biasa. Beberapa penduduk setempat bahkan meyakini bahwa desa-desa ini hanya bisa ditemukan oleh orang-orang terpilih atau mereka yang mendapatkan anugerah khusus dari alam. Oke, baik, lanjut ke 3. Mitos hantu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani juga dikaitkan dengan berbagai cerita tentang keberadaan hantu dan makhluk halus. Beberapa pendaki melaporkan pengalaman melihat atau mendengar suara aneh yang dikaitkan dengan keberadaan hantu di sekitar gunung ini. Mitos ini menambah aura misteri dan menantang bagi para pendaki yang ingin menjelajahi keindahan Gunung Rinjani. Keempat, Batu Batara Guru. Batu Batara Guru merupakan batu besar yang dipercaya sebagai saksi bisu keheningan malam di puncak Rinjani. Lokasinya sering dijadikan tempat berdoa dan merenung oleh para pendaki. Mitos ini menciptakan atmosfer magis yang memikat bagi mereka yang mencari kedamaian di ketinggian. Batu ini juga sering dianggap sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan roh halus atau entitas spiritual yang melingkupi Gunung Rinjani.
Beberapa masyarakat setempat bahkan melakukan ritual atau upacara keagamaan di sekitar Batu Batara Guru sebagai bentuk penghormatan terhadap kehadiran spiritual yang diyakini mendiami gunung tersebut. Kelima, pantangan mencuri batu di Gunung Rinjani. Seiring dengan mitos-mitos yang memperkoyo kisah Gunung Rinjani, terdapat juga pantangan yang harus dihindari oleh para pendaki. Salah satunya adalah pantangan mencuri batu di gunung ini. Diyakini bahwa mencuri batu dapat mendatangkan sial dan gangguan roh-roh halus yang berada di sekitar Rinjani. Keenam, pantangan membunyikan alat musik. Salah satu pantangan Gunung Rinjani yang dihormati oleh pendaki adalah larangan membunyikan alat musik di sekitar gunung. Hal ini disebabkan kepercayaan bahwa suara musik dapat mengganggu keseimbangan alam dan mengganggu para dewa yang tinggal di gunung ini. Oleh karena itu, pendaki diharapkan untuk menjaga ketenangan dan kesakralan area sekitar. Ketujuh, mitos air suci di Danau Segara Anak. Danau Segara Anak, sebuah danau indah di puncak Gunung Rinjani, diyakini memiliki air suci yang dapat membersihkan diri dari energi negatif. Beberapa pendaki bahkan mencoba merendam tubuh mereka di danau ini sebagai bentuk ritual spiritual. Mitos air suci ini menciptakan kepercayaan bahwa Danau Segara Anak bukan hanya sebagai objek wisata alam yang indah, tetapi juga sebagai tempat suci yang dihormati. Air danau ini diyakini memiliki kekuatan penyembuhan dan memberikan perlindungan kepada mereka yang dengan tulus mencari kehadirannya. Ke-8. Mitos pohon beringin di puncak Rinjani. Di puncak Gunung Rinjani terdapat sebuah pohon beringin yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Mitosnya, pendaki yang menyentuh atau berada di dekat pohon ini akan mendapatkan keberuntungan dan perlindungan selama pendakian mereka. Pohon beringin ini menjadi salah satu tujuan penting bagi para pendaki yang ingin mendapatkan energi positif. Dan yang terakhir, ke-9. Pantangan membangun api di puncak Rinjani. Salah satu pantangan yang dihormati secara ketat adalah larangan membangun api di puncak Gunung Rinjani. Hal ini disebabkan kepercayaan bahwa api dapat mengganggu kehidupan makhluk halus yang tinggal di sono. Pendaki diharapkan untuk menjaga kesucian dan kesejukan puncak gunung dengan tidak membuat api di area tersebut. Demikianlah beberapa mitos dan pantangan yang terkait dengan Gunung Rinjani di Lombok. Gunung Rinjani bukan hanya destinasi pendakian yang menantang, tetapi juga memiliki latar belakang mitos dan kepercayaan yang memperkoyo pengalaman pendakian. Meskipun mitos dan pantangan ini tidak dapat diukur secara ilmiah, mereka memberikan nuansa magis dan keunikan tersendiri bagi para pendaki yang menjelajahi keajaiban alam Gunung Rinjani. Jadi, jika teman-teman berencana untuk mendaki Gunung Rinjani, jangan lupa menghormati dan menghargai mitos dan pantangan yang ada, yo. Selamat menjelajahi keindahan Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan dikomen jika salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.